nggak mau nikah muda gitu. Oke, sobat semuanya, sobat gacor dan juga follower dari Mbak Sofi. Kita malam mingguan di Gacor Space. Kita diskusi tentang pemuda desa dan pemuda yang berani berprestasi dan juga berkarya kayak Mbak Sofi yang sudah banyak sepak terjangnya di berbagai organisasi dan juga kompetisi. Gitu ya, Mbak? Insya Allah. Lagi belajar juga Iya. sih Bang. Ya, oke. Kita mulai dari itu, Mbak. Menurut apa ya, perspektif jenengan, pemuda desa itu seperti apa, Mbak? Oke, terima kasih ya Mas. Sebelumnya kita pasti sering ya mendengar apa itu pemuda, apa itu desa. Ketika dikaitkan antara pemuda dengan desa, pasti tidak asing lagi. Seorang yang berusia masih produktif, yang mungkin bisa dikatakan dia itu tinggal di desa. Tapi jangan salah, bukan karena dia pemuda desa, terus nanti malah punya mindset, ah pemuda desa paling nanti eh, setelah lulus SMP atau SMA nanti nikah, itu jangan. Paling enggak pemuda desa itu juga bisa sebagai sebagai agen perubahan, sebagai agen pembangunan, sebagai agen pembaruan gitu. Jadi paling tidak menerapkan dalam diri sendiri bagaimana untuk kita membranding diri kita sendiri agar kita bisa membawa perubahan apa yang belum tersentuh di desa tersebut gitu. Terus kan itu pemuda desa itu bisa bisa berkarya, bisa juga berkreasi dan juga berprestasi seperti Mbaknya ini. Nah, terus gimana tuh Mbak? Kok bisa sampean punya mindset seharusnya pemuda desa itu bisa bisa kok berkreasi, bisa kok berkarya, bisa kok berprestasi. Itu dari mana sampean Ya, punya motivasi? oke. Motivasi saya mungkin apa ya? Saya nggak mau nikah muda gitu. Jadi saya termasuk salah satu gadis desa ya. Jadi di desa saya sendiri tuh banyak kejadian yang banyak anak di bawah umur, misalkan umurnya masih 18 19 itu udah nikah dan udah punya anak. Eh, aku nggak mau seperti itu. Jadi aku lebih membranding diri aku gimana caranya aku berpendidikan terlebih dahulu, nanti mau berkarir. Terus dulu sebenarnya waktu aku SMP itu enggak punya pikiran untuk misalkan ya menjadi kayak pemimpin, menjadi ketua itu enggak. Public speaking aku pun masih kurang gitu. Tetapi ketika aku melihat ketua OSIS yang ada di SMP aku itu bagus banget. Jadi aku tertarik banget untuk gimana caranya agar aku bisa seperti dia. Jadi itu tantangan buat aku sendiri untuk ingin sekali dilihat, bukan dilihat sih, maksudnya lebih memperbaiki dari segi public speaking aku gitu. Jadi prestasi-prestasi yang aku dapat sebenarnya itu juga motivasi dari orang lain. Nah, berhubung alhamdulillah goals-goals yang aku inginkan udah tercapai, mungkin banyak yang undang aku di podcast seperti ini. Jadi kita saling berbagi cerita gitu, bertukar pengalaman bagaimana sih perempuan itu berprestasi ya, apalagi yang dikatakan masnya tadi gadis desa bisa ke kota dan berprestasi di kota gitu ya mas. Tapi dari desa sendiri kan banyak banget tuh tantangannya, dari mulai mungkin fasilitas yang didapat dari teman-teman kita yang di kota keluarganya mampu untuk membiayai dan mewadahi mereka untuk melakukan pengembangan di bakat minatnya. Nah, di desa kan kayak gitu banyak toh, kayak pemuda juga pemudi yang mungkin belum beruntung untuk diwadahi, untuk difasilitasi sama orang tuanya. Itu seperti apa Mbak untuk apa Oh ya, iya strateginya? ya. Jadi di pamflet tadi yang tertera itu ya aku duta genre ya duta generasi Oh, berencana gitu. Sebenarnya jabatan itu udah 2020 silam. Sekarang alhamdulillah aku masih berada di Forum Duta Genre Rembang.
dan menjabat sebagai sekretaris, di mana aku itu enggak terjun ke kabupaten sendirian, tetapi aku masih menggandeng teman-teman yang ada di desa aku. Gimana cara agar paling enggak meneruskanlah jejak dari kakak tingkatnya gitu atau temannya gitu. Jadi ketika Mas bilang memang memang benar ada orang-orang yang kurang beruntung, tidak bisa mengenyam pendidikan, misalkan pendidikan formal ya. Tetapi menurut saya ya, ketika kita udah punya iktikat dan udah punya usaha yang emang benar-benar dari diri kita sendiri, itu bisa menjadikan pemicu bagi kita gitu. Kan kita ketahui sendiri sekarang itu ada sistem namanya kampus merdeka. Di situ dari SD, SMP, SMA, ketika kita sekolah itu semuanya gratis. Pun ketika kuliah nanti tuh ada bidik misi, ada KIP kuliah. Jadi tuh misalkan ingin mengembangkan potensinya di dalam dunia pendidikan formal itu sangat sangat memungkinkan banget. Yang penting itu usahanya gitu. Ketika kita udah punya pikiran kayak aku udah bosan sekolah, aku udah males sekolah. Nah, itu yang akan menjadi pemicu dari diri sendiri untuk stagnan di situ dan mungkin memilih untuk berhenti sekolah atau bisa jadi menikah. Apalagi perempuan ya, ketika perempuan idealnya menikah paling tidak itu minimal 21 tahun dan untuk laki-laki minimal 25 tahun. Agar apa? Agar dari segi mental, agar dari segi ekonomi, semuanya itu sudah siap, sudah matang gitu. Jadi paling nggak kita punya pikiran panjang lah. Ketika aku lulus dari SMA, aku pengen jadi apa? Aku mau ngapain? Terus ketika kita diberatkan dua pilihan, misalkan menikah dan berpendidikan, kita ambil jangka panjang dan jangka pendeknya. Ketika aku menikah, nanti aku dapat apa? Padahal aku baru lulus SMA dan mungkin bisa aja pasanganku juga belum semapan yang aku harapkan. Misal kayak gitu. Terus ketika aku berpendidikan, ketika aku berkarir nanti, yang aku dapatin apa? Aku bisa menjadi perempuan yang mandiri, yang mungkin aku bisa paling tidak menghidupi diri aku sendiri. Itu terlebih dahulu. Sedikit cerita ya, Mas. Kemarin kan musimnya PPDB ya, PPDB. Ya, jadi itu di musim PPDB kemarin tuh ada anak yang menghubungi aku. Dia itu qadarullah ibunya meninggal. Jadi dia itu bingung mau lanjut sekolah atau enggak. Terus tiba-tiba mungkin takdir juga ya yang mempertemukan aku sama anak ini. Tiba-tiba itu dia apa ya WA aku ya mungkin seperti masnya awal-awalnya kayak nge-DM gitu. Tanya-tanya gitu, tanya-tanya caranya gimana gitu. Terus aku bantu untuk pendaftaran. Terus ketika aku tanya ke gurunya, ternyata alhamdulillah sekolah yang dia minati juga gratis gitu. Jadi mungkin kan udah keterima ya nih sekarang anaknya. Ya jadi pesan aku untuk dia ketika dia udah tahu dia kondisi ekonominya seperti itu, paling tidak kamu yang harus menjadi agen perubahan di keluarga kamu sendiri gitu. Kamu adalah anak yang bisa diandalkan orang tua untuk menjadi perubahan di ekonomi keluarga kamu kayak gitu. Jadi untuk anak-anak yang atau pemuda yang mungkin merasa dia di desa ekonominya kurang, terus tidak ada wadah gitu itu jangan karena wadah banyak sekali apalagi di Kabupaten Rembang gitu. Di Kabupaten Rembang sendiri paling tidak ada 14 komunitas setahu saya ya Mas kayaknya. Termasuk komunitas ini gacor gitu. Jadi eh, banyak sekali wadah-wadah untuk teman-teman gitu. Misalkan kalian mengembangkan kapasitas kalian di misalkan ya di duta generasi berencana di duta wisata. Nah, ketika kalian memenangkan itu, misalkan kalian juara satu, pasti kan dapat uang ya, uang pembinaan namanya. Nah, uang itu bisa ditabung untuk pendidikan atau untuk misal dibelikan buku sekolah atau apa. Nah, itu kan ada kebanggaan sendiri di dalam tubuh kita ketika kita mampu membeli hal tersebut pakai uang sendiri. Paling tidak sebagai pemuda itu jangan malas belajar, jangan malas membaca gitu.
jangan gimana ya, jangan terus-terusan buka sosmed yang nggak penting. Buka sosmed boleh, sosmed itu mempunyai dua mata pisau, seperti dua mata pisau ya mas. Jadi tuh dia bisa Hmm. membawa kebaikan, bisa membawa keburukan tergantung bagaimana penggunaannya. Kalaupun sosmed misal digunakan untuk belajar ya, belajar di YouTube, belajar nyari-nyari apa materi di internet, di Google itu nggak apa-apa. Tapi kalau setiap hari cuma TikTokan, scroll-scroll gitu nggak jelas dan nggak penting, itu jangan. Iya kalau scroll gitu boleh, tapi itu dibatasi gitu. Jadi kalian tahu mana skala prioritas yang harus kalian lakukan untuk merubah skala kehidupan kalian sendiri seperti itu. Sebelumnya pas cari pacar dapat nggak mas? Betul banget, luar biasa. Emang beda ya kalau orang yang sudah berpengalaman di berbagai lomba dan juga organisasi, luar biasa. Pemikirannya luar biasa, public speakingnya luar biasa. Jadi kayak gini Mbak, baratnya kan aku dulu mungkin jadi anak sekolah di waktu SMP sampai SMA itu nggak sadar apa itu organisasi, nggak sadar apa itu pengembangan diri, nggak tahu lah itu. Ya, ibaratnya sekolah juga cuma sekolah, mungkin lebih condong ke kayak menyenangkan diri gitu. Cari pacar lah. Akhirnya kan kita kita nggak fokus sama diri kita, nggak fokus. Akhirnya kita cuma bersenang-senang dan cari teman, happy-happyan dan lain sebagainya. Nah, mungkin orang-orang yang seperti aku dulu itu gimana? Seharusnya apa ya? Kayak biar dia tahu untuk pengembangan diri itu seperti apa.